Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengajak Bapak Ibu ya melihat apa kata Alkitab tentang roh ya, roh Allah ya. Maksudnya ada berapa? Itu roh Allah itu ada berapa ya. Nah, ini ya sering ya dipakai oleh iblis ya dengan menggunakan para pendeta Tritunggal ya dan juga pengikutnya ya, mereka merubah ayat Alkitab ya. Allah yang adalah roh ya, yang tertulis dalam Yohanes ya, Yohanes 4 ayat 24 ya. Mereka ganti dengan Allah pribadi. Gitu. Kenapa ya? Mereka mati-matian mengganti Allah roh itu dengan Allah pribadi. Karena kalau Allah itu roh pasti satu. Allah tidak dibatasi ya oleh ruang dan bentuk gitu. Tetapi ya, dan maksudnya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Tetapi kalau pribadi ya itu pasti dibatasi ya. Mereka mencoba ya, bukan mencoba, memang melakukan penipuan-penipuan dengan mengatakan Allah adalah pribadi. Tidak ada satupun ayat di Alkitab ya yang menyatakan Allah itu pribadi ya. Lalu kenapa mereka mempertahankan? Karena untuk menggolkan ya bahwa Allah itu kesatuan. Kesatuan yang terdiri dari Bapa ya, dan Anak dan Roh Kudus gitu. Padahal ya ayat-ayat Alkitab sangat jelas mengatakan ya dalam Yesaya 44 ayat 6 Allah itu satu, bukan kesatuan ya. Roma 12 ayat 10 ya, atau Roma 10 ayat 12 mengatakan Allah itu satu. Yakobus 2 ayat 19 itu pun menyatakan Allah satu. Tidak pernah dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah itu kesatuan. Tidak pernah dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah itu tiga pribadi yang berbeda tetapi dalam satu hakikat gitu. Tidak pernah ada, tidak pernah ya. Itu adalah penipuan-penipuan ya. Itu adalah fitnah ya. Bapak Ibu boleh cari ya. Tidak ada satupun ya. Yang ada adalah Ulangan 6 ayat 4 dan juga dalam Markus 12 ayat 29 Allah itu Esa. Tuhan adalah Allah. Amin. Itu. Jadi tidak ada Allah Tritunggal gitu. Itu fitnah itu ya. Yesus Kristus adalah Allah yang benar, yang harus dipuja, yang harus disembah. Itu yang Alkitab katakan. Nah, sebab itu mereka selalu ya memaksakan Allah itu pribadi. Sehingga ada pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Pribadi satu itu Bapa, pribadi dua itu Anak, pribadi tiga itu Roh Kudus. Coba perhatikan ini. Allah Bapa yang dimaksud di sini ya itu Bapa kiasan dari Yesus Roh.
ya, waktu firman jadi manusia, ya, roh Allah yang di surga itu dikiaskan dengan sebutan Bapa, ya, itu Bapa yang tidak ada, ya. Yohanes 5 ayat 37 mengatakan bahwa wajahnya pun tidak pernah kamu lihat dan suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Itulah ciri-ciri dari Bapa kiasan yang hanya berlaku 3,5 tahun setelah Yesus mati lalu bangkit, ya, rohnya itu, ya, dan naik ke surga. Dialah Allah itu. Lalu kiasan Bapa itu sudah tidak diperlukan lagi, selesai. Nah, kenapa masih timbul bapak-bapak itu, ya? Itulah apa namanya, yang di difikirkan, ya, oleh para penganut Tritunggal, ya, bahwa Bapak itu masih ada, padahal itu sudah selesai, ya. Ini, ya, yang dimanfaatkan oleh iblis, si Bapak segala dusta, ya. Yohanes 8 ayat 44. Dialah yang mengisi Bapak itu, yang seharusnya Bapak itu sudah selesai, itu kiasannya, tapi diisi oleh iblis. Jadi kita lihat, ya, pada saat iblis mengaku sebagai Bapa dan diaminkan oleh para penganutnya, ya, para penyembahnya, maka ayat-ayat Alkitab mulai dibolak-balik, ya, mulai ditafsirkan semaunya. Nah, itu, ya. Nah, kita lihat apakah perbedaan antara Allah Roh yang ada di Alkitab dengan Allah pribadi yang tidak ada di Alkitab, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini penting sekali, ya, penting sekali untuk memahami Allah itu roh, ya, bukan pribadi, ya. Dalam Wahyu 5 ayat 6, ya, roh Allah, Roh Kudus dalam Kisah 16 ayat 6, dan Roh Kristus dalam Kisah 16 ayat 7, ya. Juga dalam Roma 8 ayat 9, ya. Roh Tuhan, Lukas 4 ayat 18. Roh anak domba, ya, dalam Wahyu 22 ayat 17. Nah, pertanyaannya, roh-roh itu ada berapa semuanya roh itu, ya? Nanti kita akan melihat, ya. Juga dalam Wahyu 5 ayat 6 ditulis 7 roh Allah, ya. Wahyu 5 ayat 7 seolah-olah ada 2, ya, yaitu anak domba menerima gulungan kitab dari Allah, ya. Anak domba adalah roh. Allah yang duduk di tata juga roh. Apakah ada 2 roh? Kita lihat nanti. Mulai kita perhatikan. Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Nah, mulai kan? 1 apa 2? Nanti kita buktikan lagi, ya. 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jelas, bukan? Kita lihat lagi dalam Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh. Ingat, ya, rohnya itu R-nya huruf besar, ya, roh Allah, ya.
satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ternyata satu. Ya. Dengan demikian jelas, ya. Roh itu, ya roh Allah maksudnya, dia maha hadir. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Juga tidak dibatasi oleh jumlah, bentuk, dan lain-lain. Ya. Jadi clear, ya, bahwa roh itu pasti satu. Ya. Kembali ke Alkitab. Jangan dengarkan kata para pendeta Tritunggal itu yang memutarbalikkan Alkitab dengan menyatakan Allah pribadi. Ya. Kalau Allah pribadi maka mereka akan mempelesetkannya lagi, ya, dengan mengatakan pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Tidak ada di Alkitab. Amin. Pentingnya memahami Allah itu roh. Ya, kalau roh pasti satu. Allah yang dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah Alfa Omega, yaitu Yesus Kristus. Shalom.